Filtrasi atau penyaringan adalah sebuah metode yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah ketika kita memfilter larutan teh. Di dalam industri filtrasi juga digunakan, contohnya pada industri fermentasi, yaitu untuk memisahkan ampas dari produk industrinya. Sedangkan di laboratorium, filtrasi digunakan untuk memisahkan endapan dari larutannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai tentang filtrasi bersama dengan saya, Ika Purwati. Tetap belajar dari rumah saja untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Tetap fokus belajarnya dan tetap semangat untuk dapat menyimak dengan baik pembelajaran mengenai filtrasi ini. Video kali ini akan ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah tujuan, yang kedua materi tentang filtrasi, dan yang ketiga adalah video praktikum. Langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan. Yang pertama yaitu menyiapkan pengoperasian peralatan filtrasi. Terdiri dari sistem pengamanan yang diperiksa sesuai dengan prosedur, meliputi pengamanan dari mesinnya itu sendiri serta alat perlengkapan diri. Kemudian yang kedua yaitu kondisi peralatan diperiksa sesuai dengan prosedur. Selanjutnya yaitu melaksanakan pengoperasian peralatan filtrasi, meliputi startup peralatannya, kondisi operasinya, peralatan yang dioperasikan sesuai dengan prosedur, kemudian kondisi ketika operasinya dilaporkan, serta shutdown peralatan sesuai dengan prosedur ketika sudah selesai. Masuk ke bahasan yang kedua yaitu mengenai materi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai prinsip filtrasi. Jadi prinsip filtrasi yaitu adalah suatu pemisahan yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Namun jika di dalam industri juga bisa berdasarkan perbedaan kepadatan maupun perbedaan muatan listrik. Kemudian media filter. Media filter adalah bahan padatan berpori yang berfungsi untuk menahan partikel-partikel berukuran lebih besar dan meloloskan partikel yang berukuran lebih kecil. Beberapa media filter yang sering digunakan seperti nilon, dakron, kawat baja, koil, kain kasa, dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam filtrasi. Yang pertama, apabila dikelompokkan berdasarkan jenis media granular yang digunakan, ada pengelompokan single medium filtrasi, dual medium filtrasi, serta multi medium filtrasi. Apabila dikelompokkan berdasarkan mengalir melalui medianya, filtrasi dibagi menjadi gravity filtrasi serta vakum filtrasi. Sedangkan berdasarkan tingkat filtrasinya dikelompokkan menjadi rapid sand filtrasi serta slow sand filtrasi. Yang terakhir, apabila dikelompokkan berdasarkan skema kontrol aliran filternya, filtrasi dibagi menjadi constant rate filtrasi dan declining rate filtrasi. Pada kesempatan kali ini akan dibahas lebih mendetail lagi mengenai proses filtrasi berdasarkan filtrasi gravity serta filtrasi vakum. Nah, filtrasi gravity itu sendiri adalah suatu metode pemisahan yang sangat sederhana menggunakan corong kaca dan kertas saring. Kertas saring memiliki ukuran pori yang sangat bervariasi dari mulai yang besar hingga yang kecil. Proses pemisahannya dilakukan berdasarkan gaya gravitasi atau secara alamiah. Nah, video pembelajaran mengenai filtrasi gravity akan ditayangkan seperti berikut ini.
Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana teknik penyaringan yang baik dan benar. Di sini kita akan menyaring menggunakan kertas saring ya. Setiap kertas saring itu ada ukurannya. Ini alat yang kedua, corong. Kemudian bagaimana cara proses menyaringnya? Bisa juga kita tempatkan dalam statif yang diset, sehingga prosesnya apabila penyaringan itu berjalan lama tidak perlu kita terus memeganginya. Kalau sudah, kita set kertas saringnya ya. Oke, kita lipat jadi dua. Setelah itu kita lipat lagi. Kemudian setelah itu kita buka. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita set, kita buat tekukan seperti ini. Ya, kemudian kita tempatkan ke mulut corongnya. Kita paskan dengan ukuran mulut corongnya. Seperti ini. Sudah kita tempatkan posisi seperti yang tadi sudah saya simulasikan seperti ini. Kemudian tinggal kita saring bahan yang akan kita saring. Oke. Cara pelan-pelan. Ya, proses penyaringannya akan seperti itu. Oke. Dengan menggunakan teknik penyaringan yang seperti ini, maka kita tidak perlu harus selalu memegangi corongnya. Artinya bisa secara bertahap kita tambahkan air yang mau dipisahkan hingga nanti semuanya bisa terpisah. Oke, jadi begitulah cara menyaringnya yang baik dan benar. Oke, hasil penyaringan yang berada di bawah ini kita sebut sebagai filtrat. Sedangkan sisa yang berhasil tersaring di sini di kertas saring ini kita sebutnya sebagai residu. Sehingga hasil proses penyaringan kita akan punya dua produk ya. Ini adalah residu dan ini adalah filtrat. Kalau tadi Anda sudah menyaksikan mengenai filtrasi gravity, sekarang kita akan membahas mengenai filtrasi vakum. Filtrasi vakum dilakukan dengan cara memisahkan campuran padat cair yang dituangkan melalui kertas saring di dalam corong Buchner. Kemudian padatannya akan terperangkap dalam kertas saring, sementara cairannya akan ditarik oleh vakum melalui saluran menuju ke dalam labu penampung. Videonya silakan disaksikan sebagai berikut ini. Ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk membantu proses penyaringan, tetapi secara vakum. Adapun komponen yang diperlukan, yang pertama yaitu adalah mesin kompresor, kemudian yang kedua adalah Erlenmeyer khusus untuk mesin ini, kemudian selanjutnya yaitu adalah corong porselen yang disebut dengan corong Buchner. Lalu yang terakhir adalah kertas saring. Filtrasi adalah sebuah cara pemisahan campuran yang berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Kalau di video yang sebelumnya tadi kita sudah menyaksikan filtrasi dengan cara metode manual. Kali ini kita akan mempraktekkan nanti proses filtrasi atau penyaringan dengan bantuan mesin kompresor vakum. Tujuan dari penyaringan dengan metode vakuman ini yaitu adalah agar proses penyaringan berjalan lebih cepat. Kita akan langsung masuk ke dalam cara penggunaan peralatannya atau melakukan prosedur kerjanya. Yang pertama yaitu kita pastikan alat kompresor ini sudah terhubung dengan saluran listrik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alat vakum filtrasi berikut ini. Sudah mempunyai manual book atau standar prosedur penggunaan alatnya. Akan saya jelaskan sesuai dengan manual book ini beberapa bagian penting pada alat kompresor ini. Yang pertama yaitu adalah tombol on atau off. Kemudian di sini adalah posisi udara yang keluar.
lalu di sini atau di ujung selang ini adalah posisi udara yang masuk. Kemudian di sini ada vacuum gauge atau petunjuk tekanan. Kemudian di sini ada cartridge filter dan di bagian bawah sini ada regulator. Sebelum alat ini kita gunakan, kita harus mengecek startup penggunaan dari mesin kompresor ini. Yang pertama kita tekan tombol on-nya, kemudian kita cek apakah vakumnya berfungsi dengan sempurna atau tidak. Nah, berikut ini alatnya sudah berfungsi dengan sempurna, maka kita matikan kembali terlebih dahulu. Lalu alat selanjutnya yang akan kita gunakan dalam proses penyaringan ini yaitu adalah Erlenmeyer yang sesuai dengan mesin kompresor ini. Di bagian ujungnya terdapat corong yang nanti akan dihubungkan dengan kabel dari mesin kompresor ini. Kemudian juga di sini terdapat corong Buchner yang akan dirangkaikan pada bagian atas dari Erlenmeyer ini. Sebelumnya harus dipasangkan kertas saring terlebih dahulu seperti ini. Setelah alat ini siap, maka akan kita hubungkan dengan kompresornya. Nah, demikian rangkaian alat untuk proses filtrasi vakum. Proses atau prosedur untuk melakukan filtrasi setelah peralatan terangkai, yang pertama yaitu adalah kita nyalakan mesinnya, kemudian tuangkan larutan yang akan disaring perlahan-lahan. Sebagai catatan, larutan yang saya gunakan di sini adalah campuran heterogen, di mana ini saya menggunakan larutan kopi yang masih terdapat sebagian atau sedikit ampas di sini. Nah, bisa dilihat bahwa proses penyaringan ini sangat cepat sekali karena dibantu dengan alat kompresor ini, dan langsung didapatkan hasil berupa filtrat serta residu. Apabila sudah kita saring sempurna, di bagian beker gelas ini masih terdapat beberapa sisa residu, maka kita bersihkan dengan menggunakan aqua gas. Kemudian tuangkan kembali ke dalam alat penyaringnya. Jika dirasa semua sudah tersaring dengan sempurna, maka matikan peralatannya. Nah, di sini bisa dilihat terdapat filtrat di bagian bawah yang sudah bebas dari ampas. Residunya terdapat di bagian atas dari kertas saring. Demikian tadi adalah proses penyaringan dengan menggunakan alat kompresor vakum. Ya, jadi tadi kalian sudah menyaksikan kedua metode filtrasi. Masing-masing metode tentunya mempunyai kelebihan. Untuk pengumpulan kristal, filtrasi vakum memang lebih cepat dibandingkan dengan filtrasi gravitasi karena pelarut atau larutan dan udara akan dipaksa masuk untuk melalui kertas saring dengan menggunakan daya vakum. Namun kelemahan dari filtrasi vakum ini cukup banyak peralatan yang harus disiapkan, mulai dari kompresornya serta memakan daya listrik tertentu. Sehingga demikian pelajaran mengenai
mengenai filtrasi kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi manfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih.